menurut kamu kita perlu kasih tahu Mel nggak ya kalau kita kesini? Kayaknya nggak usah deh. Kita langsung naik aja nggak sih, Pak? Ya kalau bisa jangan Mel yang kasih tahu, nanti Mel kasih tahu Rizky, malah ribet semuanya. Ya udah kita langsung go upstairs aja ya. Tapi nanti kalau bisa kita ketemu sama Mel, kita ngomong sama dia, terus jangan pakai emosi ya. Kita harus ngomong baik-baik ya kan, Pak? Supaya dia percaya sama kita. Non Putri, maaf ya kalau soal non Mel ya saya mungkin bisa menahan emosi, tapi kalau sama si Rizky si bocah Sotoloyo tuh aduh nggak tahu deh saya nggak bisa janji soalnya kalau lihat mukanya tuh bener-bener gimana ya Mas Pangeran ya bikin greget banget Pak Bos ya. Tadinya saya mau kasih tahu ke Pak Bos sama Mas Pangeran soal Ija, tapi nanti aja deh habis urusan non Mel selesai. Ija tuh siapa ya? Tante, saya pikir udah sampai. Oh, Tante tadi itu mampir ATM sebentar. Tangan kamu gimana? Udah baik kan? Gak apa-apa Tante, karena saya sering kasih salep ya. Udah mendingan, lagian kan juga nggak mungkin 100% langsung sembuh. Tante minta maaf ya Jody ya. Gara-gara Tante teledor jadinya tangan kamu begitu. Tante janji, besok-besok Tante akan lebih hati-hati ya. Tante, kenapa ngomong gitu sih? Lagian juga sama keponakan sendiri kok. Nggak apa-apa, Jody bener nggak apa-apa kok. Aman semua. Oh iya, Tante, by the way nanti kalau seandainya Rani yang nggak mau nginep di tempat Tante gimana? Tante bujuk dulu lah, siapa tahu dia mau kan. Tapi kalau dia tetap nggak mau, ya udah Tante yang nginep di sini. Kali nggak kan Tante bisa nemenin dia. Ya udah kalau gitu Tante aja yang ngomong ya. Silakan Tante. Iya, yuk. Rania, Halo Tante. gimana sayang? Gimana? Udah baik kan? Aku udah mendingan kok, paling cuma lemes-lemes sedikit. Rania, sayang, Jody kan 4 hari ini mau pergi dinas. Kamu nginep di tempat Tante ya? Gimana ya Tante? Aku nggak biasa nginep di rumah orang. Aku juga nggak bisa tidur kalau bukan di kamar aku sendiri. Gimana ya? Gini aja deh Rania, selama Jody dinas, kalau Tante yang nginep di sini, kamu keberatan? Boleh banget dong Tante, aku nggak keberatan kok. Justru aku malah seneng banget kalau Tante di sini. Iya, Tante seneng juga. Yaudah kalau gitu Tante pulang, izin dulu sama Om, nanti Tante balik lagi ya. Siap Tante. Kita tinggalin sayang. Iya, hati-hati ya Tante. Ayo Tante, Yuk. biar saya nganter. Iya. Sekarang Tante Nawang udah masuk dalam perangkap kakak. Dan sebentar lagi permainan kakak akan segera dimulai. Mel, mendingan kamu nggak usah bawa semuanya deh. Nanti kalau ada yang kurang, kita tinggal beli di sana. Oh. Oke. Siapa ya, Ki? Biar saya aja yang buka ya. Kamu lanjutin aja packingnya. Mel, itu Dedi kamu. Dedi aku. Iya, pasti dia datang ke sini karena mau cegah kamu pergi sama saya. Ya terus kita harus gimana dong? Mel, please kamu jangan buka pintunya ya. Ki, but I don't think that's a good idea. Aku harus ngomong sama Dedi. Ya, kalau misalnya kita nggak buka pintunya, kayaknya ya nggak aja gitu. Mel, please kamu jangan buka pintunya. Kalau sampai kamu buka,
rencana kita semua pasti bakal berantakan. Didi kamu pasti bakal mencegah kamu pergi sama saya. Mel, tinggal selangkah lagi kita menuju bahagia. Ya. Please, saya mohon sama kamu jangan buka pintunya. Mel, Dedi tahu kamu di dalam. Pak Bos, apa didobrak aja ya? Hah? Gak usah Jojo. Kita harus bujuk pelan-pelan, bujuk baik-baik. Jangan langsung pakai kekerasan gitu ah. Mel, Pak, kayaknya yang Putri bilang bener deh. Kita mendingan tunggu aja di sini, kan cepat atau lambat Mel pasti akan keluar. Non Mel. Mel, Mel, Non Mel. Dad, Didi ngapain ya kesini? Udah gitu sama mereka lagi. Pulang sama Didi. Ngapain, Dad? Didi kan udah gak anggap aku anak lagi. Ya, jadi sekarang mending Didi pulang aja deh. Apalagi kan Didi juga udah gak peduli sama aku, jadi aku udah lama-lama terbiasa sih. sini ya. Dad, stop, Dad, stop! Dad! Saya dan Mel saling mencintai, Om. Nggak ada yang bisa cegah kita berdua. Mel itu nggak pernah mencintai kamu. Kamu hanya memperalat Mel. Kamu tahu itu. Stop, Dad! Pak, emosi Bapak jangan kayak gitu, Pak. Udah, Pak. Dad, dari kemarin tuh yang peduli sama aku cuma Rizky. Pas Happy aku sakit, Rizky yang bawa aku ke rumah sakit. Di mana Didi waktu aku butuh pertolongan Didi? Aku nelfonin Didi berkali-kali tapi Didi nggak angkat toh. Dan sekarang aku bikin keputusan kalau misalnya aku mau pergi sama Rizky, Didi nggak bisa atur. Never. Dad, lepasin nggak? Dad, lepasin! Dad, udah kan. Rizky, kamu jangan ikut campur ya. Ini urusan bapak sama anak. Ya, berani ikut campur, gue habisin loh. Lo tuh sumber masalah, tau gak? Lo jauhin keluarga gue. Saya udah. Oh ya, Tan. Makasih ya. Karena Tante udah mau temenin Rania. Kok kamu bilangnya terima kasihnya sekarang sih, Jody? Tante kan belum nemenin Rania, belum nginep di rumah kamu juga kan? Ya, saya mau ngucapin makasih sekarang karena Tante udah mau ngalah dan Tante udah mau nginep di rumah. Justru Tante malah nggak tenang kalau Tante itu biarin Rania sendirian di rumah kamu cuma sama ART yang baru. Ya, Rania memang anaknya gitu, Tan. Anaknya rumahan banget. Memang dari dulu dia itu nggak pernah nginep-nginep di rumah orang. Karena dia itu selalu dimanja sama mama, makanya kebawa sampai sekarang. Rania tuh perasaannya juga sensitif banget, Tan. Apalagi setelah mama meninggal. Dia shock banget dan sempat mogok makan gitu. Waktu itu Rania masih kecil, tapi dia udah ngerasain kehilangan kedua orang tuanya. Disitulah, Tan, penderitaan saya dan Rania dimulai. Setelah papa meninggal, mama jadi stres. Kesehatannya pun jadi menurun. Ya, nggak tahu apa yang harus mama lakuin karena banyak orang yang ngecap mama adalah buruk karena mama kerja di bar. Makanya itu menjadi hal buat mama yang nggak pernah minta tolong sama orang. Jahat banget ya, Tan, orang-orang itu. Kira-kira Tante tahu nggak sih, Tan, siapa aja yang ngecap mama buruk? Setelah papa kamu menikah sama mama kamu kan, Tante tuh jarang banget ketemu mereka ya.
Jadi tante nggak tahu banyak juga sih tentang mereka. Dasar tukang bohong. Jelas-jelas Tante Nawang yang dulu bilang kalau Mama itu bukan wanita baik-baik. Dia pikir gue nggak tahu apa tentang cerita itu. Jody, kamu kan satu tim ya sama Putri di kantor. Terus Putri ikut ditugasin dinas nggak? Pasti Tante Nawang nanya begitu cuma buat ngalihin pembicaraan soal Mama. Enggak Tante, cuma saya doang yang ditugasin. Tante Nawang harus membayar semua perbuatannya ke Mama dan Papa. Gua nggak akan berhenti sampai di sini. Dad, lepasin nggak? Dad, aku nggak mau balik. Dad. Ih, Dad. Om, jangan bawa Mel, Om! Stop! Kenapa? Gak ada yang bisa bawa Mel dari gue. Lo denger baik-baik ya, Ki. Lo berani deketin Mel, lo berhadapan sama gue. Jadi gue saranin sama lo, stop di sini. Sayang, ayo kita pergi. Jangan ribut di sini. Dad, lepasin aku nggak mau balik sama Didi. Aku mau pergi sama Rizky. Lepasin, Dad. Mel. Didi jahat banget. Aku nggak mau pulang. Mel, kamu sadar nggak sih? Kamu udah dipengaruhi sama Rizky. Nggak mau, Dad. Didi salah paham nggak kayak gitu. Om Jojo, aku mohon lepas. Om Jojo, berhentiin mobilnya. Om Jojo, aku mau turun. Stop, Om Jojo. Dedi akan lakuin apapun supaya kamu gak pergi sama Rizky. Dedi akan lakuin apapun. Dad, aku tuh bukan siapa-siapa ke Didi lagi. Didi tuh nggak peduli sama aku. Didi cuma peduli sama Pangeran sama Putri. Lepasin, Dad. Lepasin, Dad. Lepas. Kamu gak boleh kemana-mana. Cuk, cepetan jalan ya, Cuk. Siap, Bos, siap.